Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Al-Bukhari dari kelas 10 Sija 1 ingin menjelaskan tentang seni musik klasik menurut saya pribadi. Berikut adalah video penjelasan tersebut. Apa itu musik klasik dan komposisi seperti apa sih yang layak digolongkan sebagai musik klasik? Genre musik yang satu ini memang sering mengundang salah pengertian di mata mereka yang awam biasanya. Jenis musik ini dianggap identik dengan musik yang dimainkan oleh orkestra. Stereotip ini tidak selamanya benar, sebagaimana pengertian orkestra yang melulu diartikan sebagai musik yang dimainkan oleh sepasukan musisi dengan didominasi oleh alat musik gesek atau string. Kenyataannya, gamelan itu juga orkestra pop, atau dalam pengertiannya aslinya adalah musik klasik adalah komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1825. Biasanya, musik klasik digolongkan melalui periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, diikuti oleh barok, rokoko, dan romantik. Pada era inilah nama-nama besar seperti Bach, Mozart, atau Haydn melahirkan karya-karya yang berupa sonata, simfoni, konserto, string quartet, hingga opera. Namun pada kenyataannya, para komposer klasik sendiri tidak pernah menggolong-golongkan jenis komposisi yang mereka gubah. Penggolongan yang kita kenal sekarang dilakukan semata-mata untuk mempermudah, terutama untuk kepentingan akademis. Ada pula pengertian lain dari musik klasik, atau walaupun yang ini jarang dipakai, yaitu semua musik dengan keindahan intelektual yang tinggi dari semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart, kantata Bach, atau karya-karya abad 20. Istilah keindahan intelektual itu sendiri memiliki pengertian yang relatif bagi setiap orang. Dalam pengertian ini, musik dari era modern seperti Kitaro dari Richard Clayderman, Yani, atau bahkan Enya juga bisa digolongkan sebagai musik klasik, atau tergantung dari sisi mana kita menikmatinya. Kalau kita lebih banyak menikmati elemen intelektual dalam pengertian melodi, harmoni, atau aspek komposisi lainnya, maka jadilah ia musik klasik. Tapi, kalau kita berpegang pada pengertian yang pertama tadi, maka jelas jenis musik ini tidak masuk dalam pengertian musik klasik. Untuk tersedia genre tersendiri, yaitu New Age, atau terkadang juga digolongkan sebagai art musik. Musik tidak cuma merupakan materi hiburan yang memanjakan telinga. Alunan suara yang berirama ini bisa dimanfaatkan untuk merangsang janin agar kelak menjadi anak cerdas dan kreatif. Bahkan, musik dipakai untuk memutar janin sungsang kembali ke posisi normal. Dibandingkan dengan kemampuan rata-rata anak seusianya, anak dari Nyonya Irkatraina umur 30 tahun jauh lebih baik. Ketika berusia 2 bulan, anaknya sudah bisa tertawa terbahak-bahak. Di usia 3,5 bulan, sudah bisa melepas kacamata kakeknya. Bahkan ketika umurnya menginjak 4 bulan, sudah bisa bersalaman. Semua itu bukan tanpa sebab. Ketika hamil, Nyonya Katarina ingin cerita orang tuanya bahwa musik klasik karya Wolfgang Amadeus Mozart bisa membuat perkembangan otak berlahan kanan janin dalam kandungan menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan kemampuan efektif si anak. Dari situlah ia lalu berusaha untuk selalu mendengarkan musik klasik. Selain memberi rangsangan psikologis, musik ternyata juga dapat memberi stimulasi untuk perkembangan kecerdasan anak. Musik yang sudah diperkenalkan pada anak-anak sejak masih berada dalam kandungan akan merangsang perkembangan otak kanannya, yang memang berkaitan dengan perkembangan kreatif, perasaan, gaya bahasa, irama, musik, warna, sosialisasi, dan perkembangan kepribadian. Hal ini pun dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh University of Texas di Austin yang berada di Texas. Hasil penelitiannya hanya mengatakan bahwa anak yang diperdengarkan musik klasik menunjukkan tingkat emosi yang lebih stabil dibandingkan dengan anak yang diperdengarkan musik rock. Musik adalah suatu alat yang tidak memiliki batasan-batasan bagi umat manusia untuk menikmatinya. Contohnya ambil dari orang yang bisa bahasa Jerman, namun zu viele Deutsche können nichts Deutsch sprechen.
Tidak demikian dengan musik, dengan multimodal stimulasi yang dimiliki, maka musik begitu diterima oleh indera pendengaran kita, maka ia merambah masuk melalui saraf pendengaran, diterima dan diartikan di otak, dan apabila musik itu bagus, maka ia turut mempengaruhi suatu organ di otak yang bernama sistem limbik, di mana setelah perangsangan itu, maka akan terlibatlah unsur emosi yang kita miliki, sehingga akan mempengaruhi semua metabolisme. Kemudian ditemukan pula bahwa ternyata nada-nada yang sangat baik bagi atau makanan otak kita adalah nada-nada dengan frekuensi tinggi. Banyak orang-orang yang berpendapat bahwa semua musik klasik adalah sama saja, entah itu Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, atau si Raja Waltz, Strauss sekalipun. Dan ternyata mengapa Mozart seringkali dijadikan acuan, karena selain rentan nada yang sedemikian luas dari lagu-lagu karyanya, ditambah lagi dengan tempo yang sedemikian dinamis, ternyata hampir semua karya-karya Mozart memiliki nada-nada dengan frekuensi tinggi. Sehingga pada penelitian seringkali didapatkan hasil bahwa musik dari Wolfgang Amadeus Mozart lah yang paling optimal dalam meningkatkan fungsi otak kita. Selain itu, baru hal relatif terbaru yang didapat oleh bahwa selain musik Mozart, ternyata musik dari lagu-lagu Gregorian atau chant of Gregorian, khususnya dari zaman rahib Dom Moquero dan Dom Gajard, sangat baik dalam mengisi atau baterai otak, dan juga memiliki kualitas penyembuhan tertentu. Lagu-lagu Gregorian seperti kita ketahui tidak memiliki tempo atau ketukan irama. Irama yang dibentuk ternyata terlahir dari irama fisiologis, seperti pernafasan dan detak jantung. Kidung Gregorian memberi energi dan kedamaian batin pada orang yang menyanyikan dan mendengarkannya. Ia juga menjaga tubuh dan manusia agar berada dalam kesadaran yang tenang, dan dari hasil penelitian yang paling baru, ternyata juga ditemukan bahwa bunyi om, suara biksu, dan suara orang yang mengaji juga memiliki kualitas yang kurang lebih sama dengan chant of Gregorian. Sekian dari video penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.